Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Agus kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat. Iya, siap. Ya, jadi gimana nih Pak Gus? Kemarin kan ingin bercerita, katanya ada permasalahan apa nih Pak di kelas untuk persiapan kita observasi ini Pak? Oh iya, alhamdulillah. Mungkin rencananya besok saya akan mengajar tentang matematika ya, Iya, matematika. Kemudian barangkali saya akan coba masalah dengan tema apa ya, dengan suku pembahasan ini kan. Iya. Mudah-mudahan besok berjalan lancar meskipun memang ada kendala ya. Di antaranya adalah siswa yang susah itu, kemudian barangkali nanti metode-metode juga akan saya rubah. Ya baik, saya akan mendukung apapun dalam hal ini. Dan bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti Pak? Barangkali nanti ke tujuan. Ya, tujuan saya nanti anak bisa menguasai tentang elemen-elemen atau unsur-unsur dari lingkaran. Kemudian satu hal lagi yang penting, mereka bisa menghitung luas ya serta keliling dari lingkaran itu. Oke, baik Pak. Ya, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya menggunakan aktif dan cara mengajukan pertanyaan bermakna ya Pak ya. Ini sudah saya catat, dan bagaimana menurut Bapak bagaimana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini Pak? Ya, barangkali untuk mencapai tujuan tersebut, saya juga harus memperhatikan metode yang saya harus pakai ya, pendekatan-pendekatan apa, metode-metode apa yang saya pakai nanti untuk untuk supaya tujuan itu tercapai. Gitu. Di antaranya barangkali kita akan lebih mengedepankan diskusi, diskusi, mengedepankan jawab dengan. Ya. Dan harapan Bapak untuk observasi kita nanti apa sih Pak? Ya, pertama proses pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian tujuan yang ingin saya capai itu dapat terwujud dengan baik. Baik Pak. Oke, kalau gitu kita langsung ke kelas aja nih Pak ya. Baik, observasi Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Luar Biasa. Baik, sebelum kita memulai belajar pagi ini, mana ketua kelas? Oh iya, Nora. Silakan pimpin dulu doa, Nora. Sebelum belajar mari berdoa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ini. Gimana kalau kita tepuk dulu ya? Ya, sudah ingat kan yang pernah diajarin? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, berarti tepuk kelima siap belajar, berarti kita sudah siap belajar. Siap kan? Siap. Ya, baik. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang mungkin ketika kamu kelas 4, kelas 5 kamu sudah pernah ajarkan. Tapi kita akan mempelajari lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, yaitu tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Apa itu lingkaran? Ada yang tahu? Ini
Lingkaran itu kan melingkar ya, bulat lingkaran itu. Kalau yang ini terdiri dari apa? Garis apa titik? Garis. Beda. Kalau garis ini garis. Kalau ini namanya titik. Tidak disebutkan garis. Beda kalau garisnya. Kalau garis itu lurus. Kalau ini namanya titik-titik. Ya. Berarti lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu dari lingkaran. Mana titik tertentu? Ini titik tertentu. Pusatnya, ya, jaraknya sama, dari sini ke sini 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 sama. Kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu, yaitu titik pusatnya. Itu namanya lingkaran. Ulangi, apa itu lingkaran? Kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Ini namanya lingkaran. Apa di kehidupan nyata kita yang berbentuk lingkaran? Ada nggak? Ada apa aja? Jam. Kipas. Bola apa? Bola. Bukan lingkaran yang masuk. Apa lagi? Koin. Duit. Ya. Kemudian piring. Apa lagi? Ban sepeda. Ban motor. Ban mobil. Di rumah kalian juga pasti banyak yang berbentuknya seperti lingkaran. Baik, kita lebih lanjut. Setelah kita mengenal lingkaran, apa sih bagian-bagian dari lingkaran itu? Kita lihat selanjutnya. Kelihatankah? Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti kamu burem. Ini bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur dari lingkaran. Ya, di sini sudah ada huruf-huruf. Kemudian di sini ada keterangannya. Coba lihat. Titik pusat atau titik O berarti ini. Ya. Titik pusat itu adalah yang jaraknya sama dengan yang melengkung ini sama. Kesini semuanya sama ya jaraknya. Itu namanya titik pusat, ditandai dengan huruf O ini. Kemudian yang kedua, jari-jari atau yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Mana jari-jari? Garis OA. Ini. Garis OB. Ini jari-jari. Garis OC. Garis OE. Ini adalah jari-jari. Jadi bagian lingkaran itu sudah kita pertama adalah titik pusat, berada di tengah-tengah lingkaran, tidak di pinggir, tidak nempel ke lengkungan, tapi dia persis berada di tengah-tengah. Itu namanya titik pusat. Kemudian jari-jari atau yang yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian yang ketiga apa? Diameter. Mana diameter? Atau yang disimbolkan dengan huruf B kecil, diameter. Garis BC. Berarti membelah lingkaran itu dengan dua bagian yang sama. Memotong ya. Memotong apa? Memotong titik pusat atau melewati titik pusat. Garis BC merupakan diameter. Kalau begitu diameter itu berapa bagian dari R? 2. OC apa itu? OC apa OC? Jari-jari. OB sementara BC diameter, maka diameter itu merupakan perkalian 2 kali jari.
yaitu jari-jari OC dan jari-jari OB. Lanjut. Busur, ada busur lingkar atau bagian lingkar itu yang disebut dengan busur. Mana sih busur itu? Busur itu adalah garis lengkung AC, garis lengkung AB, garis lengkung BC. Busur. Lingkarannya, lengkungannya itu namanya busur. Ini busur, ini busur, AD busur, BC juga busur, berarti semuanya garis lengkung lengkungan ini adalah disebut busur. Nah, Pak. Kemudian yang kelima, tali busur. Mana tali busur itu? Nanti kita artikan ya, nanti kita terjemahkan. Tali busur itu adalah AC. Tali busur adalah AC, ini tali busur. Ini busurnya, AC adalah busurnya, AEC adalah busur, kemudian garis lurus AC adalah tali busur. Kemudian ada unsur lingkaran itu yang disebut dengan tembereng. Yang mana itu tembereng? Daerah yang dibatasi tali busur AC dan busur AC. Mana tali busur, yang mana tali busur? Daerah yang dibatasi. Mana tali tembereng? Ini yang warna ini digaris bawahi ini adalah tembereng. Oke. Kalau juring, apa juring? Daerah yang dibatasi jari-jari OA dan OB. OA dan OB, ya, terus dan juga OB dan busur AB, berarti ini ya, betul. Kemudian apotema, apa apotema? Garis OD katanya, OD, berarti garis lurus dari mana? Dari titik pusat ke mana? Ke tali busur. Ini namanya apa? Anak panah garis DE. Mana garis DE? Itu anak panah ya. Ada 9 unsur lingkar. Ada 9 unsur lingkaran yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami. Oke. Nah, sekarang kita latihan. Dari yang telah kalian pelajari tadi, ya, ini latihannya. Kamu sebutkan apa itu, di mana itu titik pusat, di mana itu juring, di mana itu apotema, di mana itu tembereng, di mana itu busur, di mana itu tali busur. Silakan. Garis dulu. Nggak usah kamu gambar. Ini gambarnya sudah Bapak gambarkan. Kamu tinggal simbolnya saja. Yang busur huruf apa dan apa. Tuh, tinggal kita aja ya. Oke, mulai sekarang. Tinggal dihurufkan aja. Contoh misalnya nomor 1 kamu mau nulis titik pusat, gitu aja. Titik pusat apa? Gitu aja ya. 2 apa? 3 apa? 4 apa? Sampai minimal 5 lah kamu harus. Ini baru bagian-bagian dari lingkaran, unsur-unsur dari lingkaran. Selanjutnya kalian juga
kita nanti akan pelajari tentang bagaimana cara menghitung keliling dan juga menghitung luas dari suatu lingkaran. Ya, harus dulu, harus kenal dulu unsur-unsurnya, elemen-elemennya. Lingkaran juga punya bagian sama seperti kita manusia. Kita punya telinga, di mana telinga? Oh ini. Kita punya hidung, oh ini hidung. Kita punya mata, oh ini mata. Sama, lingkaran juga punya bagian-bagian dengan fungsi-fungsi tertentu, sama seperti kita. Oke. Kamu tinggal titik pusat. Kalau begitu titik pusat itu kan, oh kalau begitu bisa ada yang bisa menerjemahkan nggak? Titik pusat itu apa sih? Itu titik pusat itu, oh katanya kalau begitu titik pusat itu apa? Titik yang persis berada di tengah-tengah. Hebat. Titik pusat itu adalah titik yang persis berada di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah lingkaran. Jangan sampai salah. Ntar kamu ngomongnya tengah-tengah sawah. Tengah-tengah lingkaran. Sip, begitu. Kalian hebat. Yang dua apa di sini? Kira-kira yang dua, nomor dua. Jari-jari boleh. Sip. Nomor dua jari-jari. Katanya jari-jari, ada. Jari-jari apa menurut coba? O D, O C, O B. Nah, pinter. Nah, bukan. Yang namanya jari-jari itu adalah garis lurus yang membentang dari titik pusat kemana? Ke titik ke pinggir. Kalau ini kan udah tidak sampai. Kalau tidak sampai, berarti ini bukan jari. Berarti di sini jari-jarinya ada berapa? Ada berapa jari-jari di sini? Digambarin. Ada 4 apa aja? 1, 2, 3, 4. Tulis. Jari-jari atau yang disingkat dengan simbol apa? R kecil. Jangan R besar ya. Jangan sekali-kali menuliskan lambang dari jari-jari lingkaran itu R besar, tapi harus R kecil. Harus R kecil. Tidak boleh R besar. Jari-jari. Oke. Jari-jari kamu sudah tahu di situ ada 4. Kalau begitu jari-jari ada yang bisa menerjemahkan? Kalau begitu jari-jari itu apa? Jari-jari itu apa? Ya. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat ke titik lingkaran. Betul, Jihan. Jarak antara titik pusat ke titik di lingkaran. Jarak antara titik pusat ke titik lingkaran. Itu jari-jari. Oke, kalian hebat. Nomor 3 apa? Diameter. Baik, berarti nomor kita tuliskan jari-jari atau R ya. Terus di sini udah ada berarti tadi apa? O C, O B, O D, O A. Sekarang diameter disingkat atau disimbolkan? D kecil. Diameter. Apa diameter? Mana diameternya? B. Yang mana diameter? D. Meter. Kalau begitu apa sih yang disebut? Kamu udah tahu DB garis DB adalah diameter. Kalau begitu diameter itu apa? Adalah panjang garis lurus yang menghubungkan
dan melewat adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran melewati persis apa yang dilewati? Titik pusat. Pusat dilewati kan set. Itu namanya diameter. Tadi diameter itu dua kali apa? Panjang diameter dua kali apa? Dua kali. Benar, dua kali jari-jari. Dari OD dan jari dari OB itu jari-jari juga. Kalau dari B atau dari B, D itu sama dengan satu diameter, berarti satu diameter merupakan dua kali jari. Oke. Selanjutnya yang nomor 4 apa? Busur. Busur. Ada itunya? Ada simbolnya? Gak ada. Apa? Coba yuk. Yang busur yang mana busur? AB. AB. BC. Ya, busur. Terus CD. CD dan AD atau DA sama. AD atau DA sama. Oke, berarti kalau gitu yang namanya busur itu ya lingkaran itu sendiri namanya busur. Ya. Kalau begitu busur. Baik, kalau begitu yang disebut dengan busur itu adalah bagian lingkaran yang bentuknya melengkung. Ini namanya busur. Hebat. Iya, hebat ya. Jadi tadi jawab terus. Nomor 5 apa bagiannya? Tali busur. Ada busur, ada talinya. Yang mana sih tali busur itu? Tali busur. Yang mana tali busur? Oh ini. Ini busur ya. AB, ada AB. Oh ini. Ini tali busur. Terus talinya mana? AE atau AB? AB itu tali busur. AB. Kalau AE bukan bagian apa-apa, karena ini kan satu garis lurus. AB itu adalah tali busur. Kalau begitu tali busur apa? Tadi yang melewati apa? Diameter. Ini tali busur tidak melewati. Bedanya gitu. Sama-sama pengertiannya. Kalau yang diameter tadi melewati jadi pusat, sementara tali busur tidak melewati. Ya, ini kan dari pusat ini pusat teori. Tapi dia di sini. Kalau misalnya nanti lagi beres ke sini bisa nggak Pak? Bisa. Ini tali busur bukan? Ya. Jadi tali busur itu adalah sama garis lurus menghubungkan dua titik di lingkaran, tapi enggak melewati titik pusat. Nomor 6. Lembar. Juring dulu ya. Juring. Mana juring? Ya. Juring. Ya, silakan cari sendiri. Tadi ya penjelasan nih kemarin sini nih. Bentar. Nih juring. Sudah ketemu? Udah. Udah ngerti? Ngerti. Apa juring? Juring
Juring itu warna deh. Kalau ini warna ini. Berarti yang juring mana? Ini berarti juring adalah COD ya? COD. COD berarti ini juring. Ya, kalau kita juring apa, Kojan? Juring itu adalah suatu daerah dalam suatu lingkaran yang dibatasi dua jari-jari. Nah, ini adalah juring. Oke ya. Terus nomor 7 apa temanya? Tembereng mana tembereng? 7 tembereng. Ya. Kalau kamu lupa nih, biar Pak semua ya tuh tembereng. Udah? Udah? Oke. Paham ya? Oke, kita lihat. Yang mana? Warna apa? Kuning. Warna kuning itu adalah tembereng. Kalau itu tembereng apa? Tembereng kecil yang mana? Ini yang kuning. Kalau tembereng besar? Yang putih. Semuanya ini. Ini tembereng. Ini tembereng itu adalah yang diambil oleh tali busur. Terakhir apa? Apotema ya? Apotema. 8 apotema. Mana? Oh, D. Oh, E. Oh, E. Ini apotema. Apa apotema? Garis yang menghubungkan pusat dengan tali busur. Ini adalah tali busur. Ini adalah titik pusat. Ditariklah garis, dihubungkan antara tali busur dengan titik pusat. Disebutnya adalah apotema. Baik, semua sudah tahu mengenal unsur dari mulai pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran juga kalian sudah tahu. Nanti di minggu depan kita akan mencoba belajar menghitung luas dari suatu lingkaran, juga keliling dari lingkaran. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyimak dengan baik. Kalian anak-anak hebat. Dan Bapak akhiri, ya, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Amin. Ya, yang dapat Bapak sampaikan minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Hari ini kita selesai mempelajari tentang apa itu lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan alhamdulillah kalian sudah mengetahui dengan baik bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Bu Desi. Ya. Tetap semangat ya Pak Agus. Ya, harus. Oke, baik Pak. Nah, kemarin kan saya sudah observasi dengan Bapak dan juga kita sudah observasi langsung di kelas. Nah, ini izin bertanya nih Pak, ini kita akan membicarakan bincang-bincang kali ini mengenai pasca observasi ya Pak. Oke, jadi nah, di sini ada beberapa catatan saya nih Pak. Yang pertama
pertama dari tujuan pembelajaran Bapak itu kan pertama sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran mengenai model tentang matematika ya Pak, mengenai lingkaran tuh. Wah itu luar biasa sekali, anak-anak tuh sangat antusias banget ya Bapak. Iya, jadi benar-benar suasana dalam kegiatan pembelajaran itu sangat luar biasa nih Pak, yang kemarin sudah kita lakukan ya Pak. Oke, nah ini pertanyaan Bapak, dari tujuan pembelajaran itu apa ya Pak? Yang mengenai observasi Ya, kemarin tujuan itu. seperti apa yang telah saya sampaikan pada saat sebelum Ibu melaksanakan observasi di kelas saya, bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah anak mengenal tentang lingkaran itu sendiri apa, kemudian yang kedua elemen atau unsur-unsur dari lingkaran itu apa, kemudian yang paling terakhir anak saya prioritaskan Iya, Pak. supaya anak bisa menghitung gitu luas serta keliling dari lingkaran itu tujuan saya. Baik Pak, terima kasih Pak Agus. Nah untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam hal mengenai observasi di kelas itu apa ya Pak? Ya sebetulnya gitu, saya sudah maksimal ya, Iya, sudah Pak. maksimal terutama dalam pendekatan kemudian penggunaan metode, ya penggunaan metode, kemudian apa namanya alat bantu media juga ya. Barangkali pengelolaan kelas barangkali ya, yang anak memang sangat heterogen sekali ya. Artinya dalam pengelolaan kelas saya masih merasa kebingungan gitu kan, terutama dalam hal ketika anak diajak diskusi gitu, ada yang ngitung, ada yang itu. Nah barangkali itu yang harus jadi inti atau poin dari pembenahan saya gitu gitu ya. Baik Pak Agus, untuk strategi yang akan dipersiapkan nanti apa nih Pak untuk pembelajaran selanjutnya nih Pak? Insya Allah nanti barangkali saya selain metode diskusi ya, kemudian saya juga mungkin akan lebih menerapkan menitik beratkan pada diferensiasi, karena memang macam-macam karakter, macam-macam kebutuhan dari siswa itu sendiri, dari peserta murid itu sendiri, bahwa saya juga harus mengerti memaklumi itu semua gitu, sehingga saya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu. Sehingga semua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran itu bisa terwujud gitu sih. Oke baik, alhamdulillah Pak Agus, luar biasa sekali Pak Agus ya. Oke, ini ada catatan khusus dari saya nih Pak. Baik, Bu. Jadi memang dari awal sebelum pada saat kita observasi semua itu tujuan dan pengembangan yang dari kita hendak dicapai juga sudah tercapai semua ya Pak. Alhamdulillah. Dari awal sebelum pembelajaran Bapak juga sudah menerapkan KSE gitu Ya, kan. siap, Bu. Terus untuk tanggung jawab dari anak gitu kan. Lalu juga untuk pembelajaran diferensiasi juga luar biasa sekali. Ya, Bu. Saya sangat memperhatikan semua pokoknya berjalan dengan baik Pak. Luar biasa Terima kasih, sekali Pak. terima kasih, terima kasih. Ya. Iya.